Aku akan terus bersuara untuk apa? Untuk kedamaian usaha dunia skincare. Karena insya Allah kalau urusan pemerasan dan pembulian itu sudah terlihatlah adab dan perilaku terdakwa kan nggak patut ya. Majelis Hakim yang mulia dan JPU mudah-mudahan kuat mentalnya, diberikan kekuatan untuk memberikan keadilan seadil-adilnya dalam kasus ini sesuai Pancasila sila kelima. Sekarang saatnya aku ikut terjun berkomentar dan bersuara tentang urusan skincare. Siap-siap. Gas, iya aku akan gas ya. Kalau skincare yang membahayakan tentu tidak akan aku dukung. Tapi aku nggak punya uang ya untuk cek lab, nggak ada. Kalau aku punya uang pun mendingan aku sedekahin. Tetapi kalau ada orang yang disikat sama si sindikat ini, nah aku minta orangnya itu sendiri yang cek lab. Cek lab diawasi, kalau ada hasilnya sini aku umumin. Itu baru fair. Karena aku nggak punya kepentingan untuk ngebagusin atau untuk menjatuhkan. Nah, tapi kalau misalnya ada skincare yang disikat sama sindikat ini, silahkan ownernya cari aku. Silahkan cari aku, kita sama-sama cek lab yang fair, kita undang media, undang wartawan bahwa yang dimasukin ke dalam lab itu adalah produk kalian. Setelah itu hasilnya kita umumkan sama-sama. Biar fair ya. Katanya akun ini untuk Panda, nggak jadi karena nggak bisa diganti username-nya. Bu, benar dunia sosmed sekarang bagus, tidak ada omongan hina. Nah betul, tuh kan benar dunia sosmed sekarang bagus, tidak ada omongan hina. Iya, kalau bukan kita, siapa lagi yang menertibkan dan membuat dunia maya ini menjadi tontonan dan hiburan yang sehat ya. Apalagi sekarang udah banyak tuh meniru jadi pemeras, jadi copet, jadi sudah segala macam sosmed ini dipakai untuk kejahatan. Jangan ya Dek, udah sampai ya? Berapa menit lagi? Bu Marisa Ica di mana katanya? 10 menit lagi. Oke, aku mau jawab dulu WA Marisa Ica ya. Dia udah nungguin. Komen, Bu, komen. Oh, di komen. Iya. Oh, sis udah deket sis. Aku mau balas WA kamu. Ini lagi live. Lagi ngasih tahu sama follower aku bahwa aku sekarang aktifnya di sini. Ada yang sedih, ada yang kesel sama sama celotehan aku di sosmed. Gak apa-apa. Aku kan Tuhannya bukan sosmed. Hilang bikin lagi, selama gratis. Kalian follow ya, kalau aku hilang tumbang kita bikin lagi. Udah sis, udah deket. Ayo roll, cepet roll. Bye semuanya, udah aku kayaknya mau bantuin liatin jalan nih, takut telat. Ini diduga ya sindikat penghancur skincare ini ketar-ketir sama suara aku ya. Semenakutkan itu ya aku buat kalian. Hah? Semenakutkan itu. Santai dong ya. Aku tetap akan meluruskan. Ini pagi-pagi yang akan aku luruskan adalah mengenai laporan terdakwa kepada KPK ya. Sebetulnya simpel sih kalau kata aku ya. Kalian lihat penjelasannya di Dr. Andrea Situngkir tentang rekaman yang diberikan oleh terdakwa ke KPK. Satu sebetulnya, kalau memang ya, ini denger ya netizen, kalau memang aparat penegak hukum itu bisa dibayar kata dia ya, kenapa dia nggak bayar balik? Bukankah dia kaya raya? Bukankah dia katanya uangnya banyak, nggak berseri? Coba kalau memang bisa dibayar, dibeli, bayar dong.
repot bener. Kayak gitu, ada aja gebrakannya, itu ada aja. Nah, mau dihilangin lagi IG ini, hilangin ya. Selama kemerdekaan aku tidak hilang, selama aku tidak melakukan kejahatan. Aku tuh bukan orang yang Tuhannya sosmed ya, kayak dia tuh Tuhannya sosmed. Aduh, hidupnya itu sosmed banget. Kalau aku enggak. Untung foto-foto aku itu pengalaman ya, karena aku pernah hilang. Jadi semua kenangan foto aku tuh aku udah taruh di iCloud ya. Jadi nggak penting. Apa sih sosial media ini, Instagram lagi apa sih? Hilang bikin lagi. Yang mencintai, yang tahu, yang pengen tahu kehidupan aku, yang kepo sama aku pasti follow. Bener, aku mah senang loh. Refresh. Refresh nih. Jangan kesel ya. Mudah-mudahan nunggu hari Kamis ya. Sabar ya, berapa hari lagi? 3. Banyak yang bilang kalian sepertinya ada yang panik. Ya ada, pasti panik lah. Masa enggak? Mungkin selain panik juga kesel ya. Karena apa? Karena nggak bisa bikin story kayak aku begini. Terus nggak bisa ngebantah ucapan-ucapan aku. Greget. Tumbang bikin lagi. Jangan lupa nonton Brownies hari ini, aku on the way ke Trans TV. Takut ya. Makanya kalau takut itu jangan suka berbuat jahat ya, jangan suka bersatu untuk menghancurkan orang lain ya. Hidup baik aja, cari rezeki di jalan yang benar dan halal gitu. Kalau udah begini, ada yang ditahan, ada yang jadi korban, kalian juga nggak ada yang maju, usaha kalian pun tumbang gitu. Karena kejahatan yang kalian lakukan itu bukan hanya untuk menumbangkan orang-orang yang ingin kalian tumbangkan, kalian pun tumbang ya. Aku tahu banyak nih, belum aja ini baru start ya, baru start. Aku akan tetap terus bersuara. Mau hilangin lagi IG ini, hilangin ya, aku tinggal bikin lagi. Jadi kalian itu berpikir kalau masyarakat yang pintar itu nggak tahu siapa aja sindikat ini, apa tujuannya, apa yang mereka inginkan, apa keuntungan yang mereka ingin raih setelah niat mereka itu berhasil. Masya Allahnya kan para orang-orang yang ingin dihancurkan ini kuat ya, mentalnya kuat, imannya juga kuat. Jadi aku melihat Allah menjaga mereka dengan caranya gitu sih. Nah, kalau sekarang upaya-upaya pembungkaman suara itu nggak bisa lagi terjadi, nggak bisa sesuai harapan. Karena apa? Karena nggak semua masyarakat Indonesia ini bodoh, gitu aja sih simpelnya. Udah yuk berbuat baik, bisa yuk, yang sudah terjadi sudah, move on, tobat ya. Bisa kan? Bisa tobat gitu. Mau apa sih? Mau nyari uang, mau cari kekayaan itu sampai di mana? Ya karena dengan, coba kalian hitung ya. Kamu hitung ya, Bos Buzzer, sudah berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk menggiring opini, menciptakan suasana di dunia maya seolah-olah ya, seolah-olah yang paling jahat itu orang yang dijahatin kalian, seolah-olah orang-orang yang membantu untuk kebenaran itu jahat ya, menurut framingan dan buzzeran kalian. Apakah ada yang pengaruh? Tidak ada. Contohnya aku nih, kalian sudah ngebuzzer aku dari apa? Dari urusan judol, dari urusan mafia Markus, dari urusan tukang tipu, dari urusan apapun yang sampai di luar nalar otak manusia ya, nggak akan ngaruh. Karena apa? Base aku itu, pendirian hidup aku itu, dan jejak digital aku itu nggak ada tuh yang kalian framing itu. Aku manusia biasa ya, nggak ada aku tindak kejahatan atau perbuatan yang kira-kira keputus nih. Masih macet di jalan. Tidak ada perbuatan aku itu, sejarah hidup aku itu untuk aku renungkan, tidak ada yang kira-kira membuat diri aku malu, keluarga aku malu, teman-teman aku malu, nggak ada ya. Jadi sudahlah, permainan kalian ini terlalu menjijikan ya, buat aku itu terlalu menjijikan. Mendingan sekarang itu fokus kepada
permasalahan fakta persidangan ya. Bagaimana ini yang terjadi itu sudah ada korban Wayang terpenjara, gitu aja ya. Kalau nama-nama lain yang udah sebut di persidangan itu ya termasuk aku kesebut juga. Ya jangan takut kalau misalnya memang nggak bersalah, tapi kalau bersalah ya sudah terima resikonya gitu. Chill, tahu nggak chill ya. Jadi upaya-upaya kalian ini untuk menggiring opini, ngajak ribut aparat penegak hukum, dari kepolisian, Pak Jaksa, Pak Hakim, Ibu Jaksa ya, Pak Hakim, kemarin juga ada tuh si terdakwa upload anggota tentara ya yang nggak tahu apa-apa gitu. Apa maunya itu apa? Semua didoxing, semua dibully tanpa menyadari kesalahan itu apa. Hal yang sedang dihadapin ini adalah tuduhan pemerasan, pengancaman melalui undang-undang ITE, mencemarkan nama baik dengan tujuan untuk menghancurkan kredibilitas, yang akhirnya pengancaman, dan lalu terjadilah pemerasan sejumlah uang itu faktanya. Ada itu aja dulu fokus. Semakin kalian onar, semakin kalian cari musuh, itu semakin berat. Kalau katanya ada yang bilang yang pertimbangannya itu memberikan uang atau dengan tujuan untuk menutupi kejahatan. Nggak ada kejahatan di dalam urusan pelaporan ini. Pelapor ini nggak ada salahnya menurut aku. Kejahatan yang mana? Urusan yang treatment skincare itu aku aja pakai. Suntikan yang ada jarum itu di klinik itu aku pakai. Bahkan nggak ada urusannya sama ini, nggak ada sama sekali, kecuali memang produk dia itu, produk Dr. Reza itu memang seperti produknya Samira tuh ditarik sama BPOM. Produk dia nggak ada yang ditarik dan nggak ada yang melanggar aturan. Kalau sekedar overprice atau aku beli gorengan di kaki 5.000 itu dapat 1 kantong, tapi di restoran yang bener 5.000 aja nggak dapat 1 biji. So what? Apa masalahnya?